Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya nama kamu siapa? Afif, Kelas, kelas kelas 10 IPS. hobi? Hobinya main futsal. Baik. Tujuan saya memanggil kamu ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya, kamu tahu tidak sih apa itu bimbingan? Bimbingan adalah sebuah arahan yang memberikan bantuan. Baik, itu benar. Tetapi sebenarnya definisi dari bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang konselor untuk mengembangkan bakat dan minat. Intinya, bimbingan itu digunakan untuk mengembangkan potensi minat dan bakat yang ada di dalam diri masing-masing. Lalu, apa sih itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok bertujuan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Jadi, paham ya? Nah, lalu kita masuk pada aturan yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah kamu harus benar-benar fokus dalam bimbingan kelompok ini. Yang kedua, usahakan untuk aktif dan responsif setelah menonton video yang akan saya tampilkan di laptop nanti. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan kelompok ini dilaksanakan 45 menit atau 1 jam pelajaran. Nah, dalam kesempatan bimbingan kelompok kali ini, kita akan membahas topik tentang motivasi belajar. Sebelum masuk ke inti pembahasan, apa sih yang kamu ketahui tentang motivasi? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, betul. Tetapi sebenarnya motivasi itu adalah dorongan yang berasal dari diri individu untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Untuk memperdalam topik motivasi belajar, saya akan tampilkan video atau film pendek yang berjudul Bukan Pilihan. Silahkan dicermati dan setelah itu kita berdiskusi bersama. Silahkan ditonton. Nah, setelah menonton video atau film tersebut, apa sih yang dapat kamu ambil dari tayangan film atau video tersebut? Kita tidak boleh menyepelekan hal kecil itu. Betul. Jadi walaupun kita itu nggak pintar, tapi jika kita punya keinginan, punya dorongan yang kuat atau motivasi yang kuat untuk belajar, pasti hasilnya pun akan menjadi baik. Hasilnya apa? Nilai. Nilai kita akan menjadi lebih baik. Lalu apa sih dampak jika motivasi belajar itu rendah? Nilai menjadi rendah. Ya, tadinya berprestasi menjadi turun prestasinya. Lalu juga canggung yang dulunya sering juara kelas, sekarang kok jadi menurun. Lalu kamu pernah nggak sih mengalami hal yang sama seperti di tayangan tadi? Pernah, ketika sulit mengatur waktu, belajar pun menjadi terganggu. Lalu menurut kamu apa sih yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu? Lebih meningkatkan intensitas belajarnya, mengatur waktu, Terus, memperbanyak baca buku. baik. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, apa sih kesimpulan dari motivasi belajar? Dorongan untuk meningkatkan semangat belajar. Betul. Jadi, motivasi belajar itu merupakan dorongan kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Baik, setelah melakukan bimbingan kelompok ini, apa sih manfaat yang kamu dapat dari bimbingan kelompok ini? Dapat meningkatkan motivasi untuk belajar. Terus? Bisa menghargai waktu belajar. Oke. Dapat meningkatkan prestasi belajar dan Baik. lebih bisa fokus dalam belajar. Nah, bagus. Apa masih ada yang ingin ditanyakan tentang motivasi belajar ini? Cukup. Baiklah, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam